Ya, shalom semua, selamat malam ya. Kita kembali lagi di rumah ini dan kita kembali di pelajaran bahasa Ibrani dan kita sudah masuk ke episode yang ke-27 ya, cukup banyak sekali ya episode kita. Dan kali ini tema yang akan dibawakan oleh Bapak Erikson Litonga adalah kata perfect tense ya. Ya mudah-mudahan nggak salah ya beberapa kata ya, karena kalau kita di huruf Ibrani itu nggak ada kata huruf Q ya, adanya kaf ya. Oke, sebelumnya kita akan terlebih dahulu buka acara kita dengan doa ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita doa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan pada malam hari ini sehingga kami dipertemukan kembali dengan hamba-Mu Bapak Erikson Litonga, mengajar kami dalam bahasa Ibrani, bahasa orang pilihan-Mu ya Tuhan, yang mampukan kami untuk memahami setiap apa yang beliau sampaikan, dan itu sekedar menjadi pelajaran bagi kami, namun menguatkan juga iman kami ya Tuhan, dan semakin kami bisa memahami setiap firman-Mu yang Kau katakan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sapa lebih dahulu pengajar kita yaitu Bapak Erikson Litonga. Ya, selamat malam Pak Erikson, shalom. Salam, selamat malam Pak Agus, selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Erikson. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu simak profil singkat dari pengajar kita ya, ini Bapak Erikson. Silakan. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Jamal Dina Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Litonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Litonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Best Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shama Life Class, Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Dayspring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliau, jadi kita tidak perlu melakukan lagi penangkap atas beliau dalam pelajaran bahasa Ibrani. Ya, kita langsung silakan ke hambanya, silakan Pak Erik. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih, dan kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia Tuhan, kita ada sebagaimana ada sekarang ini, dan saya sangat berterima kasih buat Bapak Ibu yang tetap setia dalam belajar bahasa Ibrani ini ya Bapak Ibu ya. Salah satu wujud cinta kita atau
kerinduan kita, kehausan kita akan kebenaran firman Tuhan dan penggalian firman Tuhan, salah satunya adalah kita mempelajari bahasanya ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melanjutkan pembelajaran kita malam ini dan kita sudah masuk pelajaran yang baru mengenai katal ya Bapak Ibu Saudaraku, mengenai kata kerja bentuk rampung atau bentuk perfect. Oke, saya akan share screen. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ini harus tetap kita ingat ya Bapak Ibu Saudaraku, ini mengenai alfabet ya Bapak Ibu ya, alfabet, kita harus memahami alfabet, terus yang kedua kita harus memahami juga paleo ya, dan kemudian kita mempelajari memahami gematria ya, karena ini kesemuanya nanti itu akan terus ya kita ingat atau terus kita bertemu dengan hal-hal yang demikian gitu ya, sehingga kita akan terus belajar dan mulai menghafal mengenai gematria, mengenai paleonya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan bacakan alef, bet, gimel, dalet, he, pap, jain, het, tet, yot, kop, lamet, mem, nun, samek, ain, pe, sade, kop, res, sin, tap ya. Ada aksara 22 ya Bapak Ibu ya. Dan masing-masing aksara memiliki nilai gematria dan memiliki gambar atau paleonya, dan itu dalam paleo itu terkandung makna ya, sehingga dalam jus filosofi atau dalam filsafat Yahudi dia tidak terdiri dari kata saja, tidak terdiri dari kalimat saja, tapi terdiri dari aksara-aksara yang terkandung dalam satu kata itu ya Bapak Ibu ya, atau antara aksara dengan aksara yang lain itu mengandung makna dan nilai tertentu yang ada di dalamnya. Jadi itu salah satu yang harus kita pahami dalam sudut pandang Yudaisme ya. Kenapa kita harus memahami itu? Karena Alkitab kita khususnya Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan dari sudut pandang budaya Semitik atau budaya Yahudi ya Bapak Ibu ya. Dan Perjanjian Baru itu juga ditulis dalam bahasa Yunani, tapi penulisannya menggunakan Judeo-Greek, artinya grammar Ibrani begitu ya. Jadi pemikirannya atau mindsetnya, sudut pandangnya itu dari sudut pandang Ibrani ya Bapak Ibu ya. Sehingga dalam mempelajari ini kita akan mempelajari step by step mengenai budaya atau filosofinya dari pembelajaran bahasa ini ya. Oke, kita sudah belajar mengenai nikut ya, di mana ada vokalisasi dalam aksara Ibrani, yang mana sebelumnya itu semuanya itu terdiri dari konsonan semua ya. Dan ini penggunaan nikut ini itu digunakan abad ke-10 Masehi ya, abad ke-9 atau abad ke-10 Masehi ya. Dan sebelum ini sudah ada pemokalan atau pembuatan vokal yang mana itu kita pelajari beberapa waktu lalu itu yaitu mengenai matres leksionis ya. Dan ada matres leksionis, contohnya ini ada hirikyot ya, ada holompap, dan ada syuruk ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus kita ingat ya, karena ini juga mengenai nikut ini bukan dia sekedar vokalisasi saja, tapi dia nanti penunjuk primer ya, dan kemudian dia sebagai instruksi pembacaan. Jadi fungsi nikut atau nikudim dalam aksara Ibrani itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah belajar kata fata, kata segol, dan kata kamats. Oke ya, kita akan masuk ke katal pep.
Baik Bapak Ibu, untuk mengingat kata-kata ya, supaya kita memahami beberapa kata, step by step akan kita mulai hafal ya Bapak Ibu Saudaraku kata-katanya ya. Yang pertama ada kata at ya, itu dosa. Ada mapet, itu kematian atau mati. Ada mahane ya, itu apa, perkemahan ya, perkemahan itu, atau perkemahan lebih tepatnya ke perkemahan tentara seperti itu ya. Ada mispaka, itu keluarga. Ada Rahab ya, Hanger ya. Terus ada Moab, Moab itu ya bangsa Moab gitu ya Bapak Ibu ya. Ada Naomi ya, Ruth ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai Ruth ya, proselit pertama ya Bapak Ibu ya. Terus ada Gibor ya, Gibor itu kuat ya, kuat. Ada Seni, itu kedua. Terus ada Ahad, Ahad itu satu ya, sehingga hari pertama itu disebut Yom Ehad ya, Ehad atau Ahad ya. Dan kita sudah belajar mengenai angka satu ya Bapak Ibu ya. Ehad mi yodea, satu siapa yang tahu gitu ya. Terus ada Ko di sini. Terus ada Azab, Ajab itu dia meninggalkan ya, dia meninggalkan ya. Ya, sehingga Ajab ini yang pernah Tuhan katakan di kayu salib ya, Eli Eli lama sabak tani ya. Eli Eli lama sabak tani itu dalam bahasa Aram, ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani dia dikatakan Eli Eli sebab tani ya, Ajab Eli Ajab tani ya. Kenapa engkau meninggalkan aku? Ajab itu meninggalkan ya. Ada pakat ya, terus ada sapat itu menghakimi ya. Oke, kita pemanasan sedikit ya Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya jangan terlalu apa. Ini ada Ajab ya. Ajab itu meninggalkan ya. Terus ini angka 1 ya, berarti dia masuknya ke Ahad ya, sini ya. Terus dia ini Moab, ada Moab, oh ini Moab itu ya. Terus ada Mahane itu perkemahan, berarti ke sini ya. Terus ini tadi Ajab udah ke sini. Terus ada Seni kedua, berarti ini ya Bapak Ibu ya. Terus ada Sapat itu ini ya, menghakimi ya gitu ya. Ada ini Gibor itu ini kuat ya. Ada Mapet ya, itu kematian, rib ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebagai apa namanya, supaya kita lebih mengenal aksara atau memperlancar pembacaan ya. Dan sambil memperlancar kita menghafal sedikit demi sedikit, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Payikra ya, Payikra itu dan dia memanggil ya. Dan dia memanggil itu dia maksudnya dia dalam bahasa Ibrani Lipitikus ya, Yunani gitu ya. Sedangkan dalam bahasa Ibrani itu dari kata kara ini ya, kara ini memanggil ya, kara, dan dia memanggil ya, kara. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah bisa melihat atau mengidentifikasi mengenai sores ya. Dan kita sudah belajar mengenai sores, dan kita akan kembali mempelajarinya malam ini yang berkaitan dengan kalimat atau kata kerja katal perfect atau kata kerja sudah rangkum.
Dan kata kerja yang sudah rangkum itu dari situlah sores ya, dari situlah asal kata atau akar kata, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau kita nanti melihat ya satu kata ini ya, ini terdiri dari dua kata ya, ada pap itu yang artinya dan ya, yikra ini dari kata kerja bentuk katal, payikra, maaf, dari kata yiktol ya, yiktol itu artinya akan dilakukan bentuk imperfect ya, sedangkan kara ini adalah soresnya ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lihat ya, dan kita sudah beberapa waktu lalu saya memperkenalkan mengenai binyanim ya. Binyanim itu adalah bentuk arti secara harfiahnya itu bentuk atau struktur gitu ya. Jadi binyamin itu adalah bentuk atau kalau diartikan secara apa dia moodnya itu ya, nyawanya satu kata itu ya, dimana binyanim itu ada 7 ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ada 7. Yang pertama bentuk aktif ya, yang ini bentuk aktif kal ya, ini paal ya, bentuk kal paal, dan ini bentuk sederhana ya. Terus ada PL yaitu lebih intensif, dan ada hipil itu bentuk kausatif ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini binyan ya. Terus yang bentuk pasifnya ada pual dan opal. Terus ada bentuk resiprokalnya, ada nipal dan hitpael ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang akan kita pelajari ya, yang ini yang paling sederhana ya. Ini bentuk kal atau paal, dan inilah yang banyak tertulis dalam Alkitab kita. Tentu saja nanti kita akan belajar ini semua ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi yang pertama kita akan belajar mengenai kal ya, bentuk perfect, bentuk rangkum ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan ia di bentuk rampungnya itu dari orang ketiga tunggal laki-laki ya Bapak Ibu ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar di dalam diskusi bahwa kata kerja, satu kata kerja Ibrani itu dia sudah memiliki gender gitu ya Bapak Ibu ya, memiliki gender ya. Sedangkan yang memiliki artinya memiliki gender, pelakunya dia dari kata kerjanya itu kita sudah tahu. Itu kata kerja bentuk jamak atau bentuk tunggal. Terus dia untuk tensisnya apakah bentuk lampau atau yang akan datang. Dan kita sudah tahu dia itu pelakunya laki-laki atau perempuan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi untuk binyan ya, untuk paradigmanya seperti ini, ada rumusannya Bapak Ibu Saudaraku. Untuk paal ya, untuk paal ini dia rumusannya dia A, maksudnya dia ada maaf Bapak Ibu tadi kelempar ya. Baik, kita lanjut. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini hujan ya Bapak Ibu ya. Jadi karena pengaruh hujan itu sinyal atau data jadi agak terganggu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang binyanim ini untuk bentuk aktifnya yang bentuk sederhana itu adalah kal atau paal ya. Jadi dari sinilah Bapak Ibu Saudaraku nanti
akar kata. Dari sini ya, dari sinilah nanti akar kata. Dan bentuk paal ini ya, di mana bentuk paal ini juga ada 10 subjek ya. Yang pertama, orang pertama tunggal, orang pertama jamak, orang kedua tunggal laki-laki, orang kedua tunggal perempuan, orang kedua jamak laki-laki, orang kedua jamak perempuan, dan orang ketiga tunggal laki-laki, orang ketiga tunggal perempuan, orang ketiga tunggal jamak laki-laki, orang ketiga tunggal jamak perempuan. Jadi dalam untuk subjeknya atau personalnya itu sangat berpengaruh dengan kata kerjanya nanti, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bentuk kal atau paal ini, dia untuk kata kerjanya itu untuk kata kerjanya itu dari orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, itu dari situlah bentuk soresnya nanti ya. Dari situ bentuk soresnya. Baik, kita lanjutkan ya supaya lebih paham ya. Untuk memahami binyan, dalam ilustrasi sederhana dalam bahasa sehari-hari, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama itu binyan kal atau pal ya. Binyan kal atau pal contohnya dalam bahasa Indonesia ya, dia memecahkan piring, itu bentuk simple aktif ya. Sedangkan untuk binyan PL, dia mengambil batu dan memukul-mukul piring itu hingga pecah. Jadi ini bentuk aktif intensif ya. Yang pertama tadi bentuk simple, sedangkan yang kedua untuk PL itu aktif intensif. Terus yang ketiga ada binyan hipil. Dia berbuat sesuatu hingga memecahkan piring. Ini namanya aktif kausatif atau ada penyebabnya. Penyebab piring itu pecah. Penyebabnya adalah dia berbuat memecahkan piring ya. Ada penyebab sebab akibatnya. Terus yang keempat ada binyan hitpael. Hitpael itu bentuk jamak ya. Artinya dia dan temannya saling memecahkan piring ya, atau resiprokal ya Bapak Ibu ya. Terus yang kelima ada binyan nipal. Nipal itu bentuk simple pasif ya, dari bentuk nomor 1 ya. Untuk bentuk pasif dari nomor 1 itu binyan nipal. Piring itu dipecahkannya, bentuk simple pasif. Sedangkan nomor 6 itu binyan pual. Piring itu terpecah-pecah karena dipukul atau pukulan. Ini bentuk pasif intensif ya. Jadi ini ke sini. Ini bentuk aktifnya, dia bentuk pasifnya jadi ke sini ya. Nah, sedangkan ini bentuk aktifnya, bentuk pasifnya ke sini ya. Sedangkan ini bentuk pasifnya ke sini ya. Binyan pual, dia menyebabkan piring terpecah. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Sedangkan yang ini adalah nomor 4 ini adalah resiprokal ya. Jadi dia bentuknya lebih dari satu orang ya. Jadi ini dilakukan oleh lebih dari satu orang atau selalu jamak, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan untuk mendalaminya ya Bapak Ibu ya. Bentuk tensis yang kita pelajari adalah apar atau katal. Itu past tense, perfect atau rampung ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk tense tadi binyannya, sekarang tensisnya, tensis katal ya. Itu bentuk lampau ya Bapak Ibu Saudaraku ya, bentuk lampau. Sedangkan untuk hope ya atau present tense itu bentuk sekarang. Untuk sekarang, bentuk sekarang ya. Terus untuk atit atau yiktol itu bentuk future tense ya. Seperti yang tadi payikra tadi ya. Payikra itu dari kata yiktol, itu bentuk tensisnya yiktol ya, yang akan datang. Jadi payikra itu dan
dia akan berkata gitu, dia akan memanggil, seperti itu ya. Terus, dan tentu masih ada tenses-tenses yang lain ya Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa tenses lagi, yaitu imperatif, ya, ada infinitif absolut, infinitif construct, ya, ada pasif partisip, ya. Nanti ini juga akan kita lalui, tapi yang nanti yang kita pelajari yang 3 ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita akan melihat satu contoh mengenai katal ya. Kata kerja katal ya. Katap ya. Binyannya ini dalam satu kata kerja ini ya Bapak Ibu Saudaraku, dia binyannya kal ya. Dia binyannya kal, tensisnya katal, artinya sudah rampung atau sudah selesai. Terus subjeknya orang ketiga tunggal laki-laki, ya masculine singular ya, third masculine singular, orang ketiga tunggal ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari inilah dasar atau inilah sores satu kata dalam Ibrani ya. Jadi ini katap ya, katap. Dari katap ini nanti akan bisa dia berubah atau berinfleksi menjadi 490 infleksi atau perubahan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia dasarnya atau soresnya adalah dari bentuk binyannya kal, tensisnya katal, dan subjeknya orang ketiga tunggal laki-laki. Jadi setiap sores itu dasarnya dari orang ketiga tunggal laki-laki dan sudah dilakukan dan bentuk binyannya kal. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat, kita bedah lagi mengenai katap. Ya, dari kata katap, ya Bapak Ibu Saudaraku ya, ini soresnya dan ini sores ya. Katap, ini nih soresnya dari kap, tap, dan bet ya. Kap, dan bet, katap ya. Jadi kalau dari katap ini dia akan berubah menjadi beberapa kata ya. Misalnya yang pertama niktap ya. Terus ada kutap. Terus ada huktap ya. Jadi terus ada miktap ya. Terus ada liktop ya. Terus ada hitkatep ya. Terus ada hiktip. Terus ada kitep. Terus ada katap. Inilah soresnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang perlu kita perhatiin ya. Ini katap ya. Katap, kata kerja perfect orang ketiga tunggal laki-laki. Yang kita perhatiin di sini nikutnya ya, nikutnya. Kalau dia kamats dengan patah, dia menunjukkan bahwa dia itu adalah kata kerja orang ketiga tunggal laki-laki ya. Dan kita sudah belajar beberapa waktu lalu mengenai kata benda dengan kata sifat ya, atau kata benda yang lain seperti pekerjaan ya. Tapi rumus untuk katal itu dia kamat patah ya. Jadi kalau untuk membaca ini kita nggak sulit. Kalau ini udah tahu kita ada di sini kamat, ini patah. Berarti ini katap gitu ya. Jadi kalau kita nanti juga membaca huruf gundul, kita sudah bisa membacanya. Wah ini udah katap. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk mengidentifikasi sores, dari ini juga kita bisa identifikasi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dengan cara melihat soresnya dari kata kerjanya. Misalnya contohnya niktap gitu ya. Jadi kita sudah tahu ini berarti soresnya itu adalah ini ya, kap, tap, bet. Berarti soresnya itu katap ya. Terus ada kutap
ya, kutab ya. Kutab ya. Dari ini juga kita sudah tahu ini bahwa soresnya itu adalah kop, tab, dan bet ya Bapak Ibu ya. Sedangkan ini adalah U ya. U ini bentuk matres leksionis ya. Terus ini ada huk tab ya. Kita sudah tahu berarti soresnya adalah kap, tab, bet ya. Terus ada kata miktab ya. Ini berarti soresnya adalah kap, tab, bet dari kata katab ya. Terus ini juga liktop ya. Berarti ini soresnya adalah kap, tab, bet ya. Terus ada hikatep. Nah ya, ini berarti soresnya dari sini ya Bapak Ibu ya. Terus ada hiktip. Berarti soresnya kap, tab, bet ya. Sedangkan hirikyot ini adalah bentuk matres ya, matres leksionis ya. Terus ada kitab ya, kitab ya. Ini ada hirikyot berarti kap, tab, bet ya. Jadi soresnya adalah yang ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, kap, tab, bet ya. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Dari kata-kata tadi ya, katab tadi dia menulis ya, dia menulis berarti dia laki-laki, orang ketiga tunggal laki-laki menulis atau telah menulis atau sudah menulis ya. Jadi ini adalah soresnya ya, kap, tab, bet ya. Dari kata kap, tab, bet ini, dari kata katab ini terbentuk beberapa kata ya, seperti misalnya niktab, yaitu tulisan, atau itu sudah ditulis, atau bisa dikatakan surat ya. Terus ada kutab, kutab itu artinya ukiran atau sudah diukir ya. Terus ada huktab, yaitu dia mendikte ya. Dia orang ketiga tunggal laki-laki mendikte ya. Terus ada kitab, kitab itu mengukir ya. Kalau ini katab itu menulis, ini bentuk intensifnya. Ini yang bentuk simple, ini bentuk intensifnya ya. Ada hiktib, hiktib ya. Berarti dia didikte ya. Ini bentuk pasif ya. Terus hikateb ya. Berarti dia berkoresponden ya dengan orang lain ya. Terus ada huktab, dia mendikte. Jadi ini bentuk aktif ya. Sedangkan yang ini bentuk pasif ya. Jadi yang kanan ini bentuk aktif, sedangkan yang ini bentuk pasif. Akar katanya dari kata katab ya. Ini bentuk baru dari satu binyan ya, baru satu binyan, baru satu tensis, dan baru satu subjek, orang ketiga tunggal laki-laki. Belum nanti orang kedua, belum lagi bentuk jamak, belum orang pertama gitu ya, belum lagi binyannya PL, belum lagi tensisnya bentuk future gitu ya, seperti nif'al gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dari kata kerja, satu kata kerja ini dari sores ini bisa dia berubah beberapa bentuk kata tergantung dari subjeknya ya, personalnya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah Bapak Ibu Saudaraku Hebrew conjugation ya. Binyanim biibrit ya. Jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku rumusannya. Satu kata kerja bisa berubah 490. Asalnya dari mana? Akar kata atau soresnya katal
ya Bapak Ibu Saudaraku, dia bisa berubah dengan binyan 7, ya. Ini bisa berubah jadi 7 dari binyan, ya. Terus untuk tensisnya, ya, dia berubah menjadi 7 juga. Sedangkan subjeknya, ya, nosenya, ya, itu subjek itu berubah jadi bisa 10, ya. Ini ada orang pertama, orang kedua tunggal laki-laki, orang kedua tunggal perempuan, orang ketiga tunggal laki-laki, orang ketiga tunggal perempuan, orang pertama jamak, orang kedua plural maskulin, terus orang kedua plural feminin, orang ketiga maskulin plural, dan orang ketiga feminim plural. Jadi 10 ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi setiap subjek ini dia akan berubah kata kerjanya, ya. Kata kerjanya ini akan berubah ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dari tensisnya berubah, dari binyannya berubah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang kita sudah tahu nanti rumusannya, ya, kita sudah tahu soresnya, ini gampang ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi gampang, jangan sampai kita langsung apa gitu, kok banyak kali gitu, tidak ya. Tapi kalau kita sudah tahu apanya itu rumusannya gitu ya, sudah tahu bentuknya, itu bisa kita bisa kita pahami gitu ya, bisa kita identifikasi. Ini bentuk kata kerja ini bentuk apa, subjeknya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lanjut. Sores, ya, sores akar kata. Contoh 7 binyan, perubahan bentuk dalam makna untuk sores kap, tap, bet, ya. Untuk binyan kal, ya. Contoh binyan kal, ya. Binyan kal, dia katap. Artinya dia telah menulis. Dia itu laki-laki telah menulis. Terus binyan PL itu menjadi kitab. Kitab itu bentuk aktif, akusatif gitu ya bentuknya ya. Sedangkan yang ini simpel, yang ini lebih aktif gitu ya. Kitab dia bukan menulis tapi dia mencoret-coret atau dia jadi mengukir kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Terus binyan hitil, hiktip berarti dia didikte ya. Dia didikte ya. Dia mendikte bentuk lampau. Terus hipael, hikatep ya, berkoresponden ya atau resiprokal tadi ya. Terus ada binyan nipal atau niktab itu telah ditulis ya. Terus untuk bentuk pual yang bentuk pasifnya ya Bapak Ibu Saudaraku menjadi kutab, dia telah diukir ya. Bentuk hubal atau huktab dia telah didikte ya Bapak Ibu Saudaraku. Itu dari akar kata katab, bentuk binyannya 7, tapi dia bentuk subjeknya 1. Dia orang ketiga tunggal laki-laki ya Bapak Ibu Saudaraku. Belum lagi nanti orang pertama, orang kedua gitu ya. Oke, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Jadi dari semuanya ini Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang tadi ini, perubahannya bisa seperti diagram ini ya. Jadi perubahannya jadi seperti ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudaraku, yang penting kita memahami soresnya ya. Soresnya itu akar katanya ya. Seperti ini bentuk katal, orang pertama dia menjadi niktelti ya. Bentuk kal, bentuk nipalnya niktelti, kiptelti ya bentuk pualnya. Yang penting kita sudah tahu di sininya soresnya itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Berarti dari kap, tap, dari kata kerja tadi
ya, kita sudah tahu mengidentifikasinya. Karena nanti ada rumusannya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau dia bentuk kal, dia biasanya di depannya itu bentuk kop. Ya ini ya, kop gitu ya. Kalau nipal dia bentuknya nun ya. PL dia bentuknya kop ya. Kalau pual kop juga. Kalau hipal bentuknya hi gitu ya. Hipil juga bentuk hi, hupal juga bentuk hi. Berarti ini bentuknya ini hipil gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dari kata kerja tadi dari bentuk sores tadi itu ada penambahan, ada sufiksnya gitu ya, ada prefiksnya dan ada sufiksnya. Dari situ ya. Jadi penambahan sufiks dan prefiks ini nanti ada perubahan di kata kerjanya ya. Ya, ada perubahan di bentuk bentuk nikutnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Makanya nikut itu bukan sekedar vokalisasi tapi dia berubah bentuk dan itu menunjuk suatu grammar ya atau kata kerja bentuk binyan. Oke, baik kita lanjut untuk ke contohnya Bapak Ibu ya. Misalnya kata haya ya. Haya. Bentuk soresnya ini haya. Ada ya. Ada. Dan ingat Bapak Ibu Saudaraku kalau kita lihat ini adalah yod, he, pap, he. Yang dibaca adalah Adonai ya Bapak Ibu ya, Adonai. Jadi kata untuk sores dari kata Adonai atau nama Yod Hepape Hasem ini itu soresnya dari haya ya, haya ya. Jadi haya, jadi dia akan berubah sesuai dengan binyan, sesuai dengan tensisnya dan sesuai dengan personalnya atau subjeknya. Oke, kita lihat konjugasinya ya Bapak Ibu ya. Dari kata haya, ya soresnya haya, dia akan berubah bentuk sesuai dengan binyannya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ada haya, kope, ada yihye, ada tihye, ada tihyu, ada hayitem, ada hayiten ya. Sedangkan yang ini Bapak Ibu ya, ini adalah Yod Hepape yang Adonai ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga ini di keluaran itu aku adalah aku ya. Berarti ehye, aser, ehye ya. Ahye, ehye, aser, ehye. Aku adalah aku. Aku sudah ada dulu, sekarang aku ada, dan yang akan datang juga aku ada. Jadi ehye, aser, ehye. Dari sinilah adanya Adonai ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ada hayiti, ada hayinu, ada nihye, ada yihyu, ada nihye gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dari akar kata haya ya. Dia berubah bentuk beberapa kata ya. Beberapa kata dan memiliki makna yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani ini untuk kosakatanya sedikit dibandingkan bahasa Yunani misalnya atau bahasa Latin ya, itu banyak kali kosakatanya. Tapi bahasa Ibrani itu sebenarnya sedikit Bapak Ibu Saudaraku dibandingkan bahasa-bahasa lain. Cuma itu saja, dari satu kata kerja, dari satu sores itu bisa berubah atau berinfleksi 490 kata ya Bapak Ibu. Itu yang membedakannya. Jadi oleh karena itu kalau ada kosakata itu, kalau kita hafal itu sebenarnya itu cepat ya. Tinggal kita sudah tahu nanti
binyan-binyan sama bentuk tensisnya, kita sudah bisa memahami begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Ya, contohnya Bapak Ibu Saudaraku mengenai kata haya tadi ya, haya ya. Dia ada di sini bentuk maskulin ya, feminim, dan bentuk singular ya. Ini ada pluralnya. Contoh haya ya. Haya itu dari soresnya orang ketiga tunggal laki-laki ya. Dia dulu ada haya ya. Dan jadi kalau dia haya kalau dia orang kedua tunggal laki-laki menjadi hayita ya. Kalau orang pertama dia hayiti ya. Orang pertama tunggal dan orang pertama jamak itu laki-laki dan perempuan itu sama ya Bapak Ibu ya, sama ya. Jadi ini untuk bentuk tunggal orang pertama adalah hayiti, sedangkan jamaknya hayinu, nu ya. Nunu itu menunjukkan kita atau kami, begitu ya. Ini kita sudah belajar independen personal ya, suffix independence personal. Terus untuk orang kedua perempuan ya, dia hayit ya. Orang kedua jamak laki-laki hayiten. Orang kedua jamak perempuan hayiten ya. Bedanya antara mem dengan nun ya. Ini ya. Nun sopit, mem sopit ya. Kalau mem sopit itu bentuk jamak laki-laki, sedangkan nun sopit bentuk jamak perempuan. Orang ketiga tunggal laki-laki, ayah yang adalah soresnya. Orang ketiga tunggal perempuan, hayita, hayita, ya. Orang ketiga tunggal jamak, hayu, ya, hayu. Terus untuk bentuk present, ini tadi bentuk past tense, ya. Kalau untuk bentuk present dia hope, hopa. Untuk orang kedua, orang pertama perempuan, terus untuk maskulinnya hopim, untuk jamak feminimnya hopot, ya. Terus untuk bentuk belum rampung atau future dalam bahasa Inggris ya, imperfect ya. Dia untuk orang pertama itu ye ya. Sehingga tadi ye, aku akan ada ya. Aku akan ada. Ye aser ye, aku akan ada. Nah, itu bentuk. Jadi untuk itu orang pertama ya. Terus untuk bentuk pluralnya ye, ya, bentuknya ye. Terus untuk orang kedua future laki-laki ya ye. Sedangkan untuk feminim yi ya. Sedangkan untuk bentuk jamak laki-laki orang kedua yu. Orang kedua feminim yu. Ya, ini sama ya Bapak Ibu ya, ini sama. Terus orang ketiga future untuk laki-laki singular ye ya, ye, he will be ya. Terus untuk perempuannya ye ya. Terus untuk plural laki-laki you. Untuk plural perempuan you ya, sama. Terus untuk imperatif itu bentuk tanya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu heye untuk maskulin tunggal, heyi untuk feminim tunggal, heyu untuk maskulin jamak, heyu untuk feminim ya. Jadi ini untuk orang kedua ya Bapak Ibu Saudaraku. Sedangkan infinitifnya lihyot ya, bentuk tidak dipengaruhi oleh personal atau ya, infinitif. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku ya, kita akan melanjutkan. Jadi seperti inilah diagramnya
nanti pembentukan kata kerja itu dan konjugasinya, perubahan-perubahannya ya. Ini dari kata hayat tadi. Nah, hayat tadi ya. Jadi ada orang kedua, orang pertama, orang kedua itu terdiri dari laki-laki perempuan, terdiri dari jamak dan singular, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini, tapi yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat itu mengenai soresnya, ya Bapak Ibu ya, soresnya ya. Oh, kalau ini soresnya haya itu berarti ada ya. Kalau berarti untuk perempuan nanti dia berarti hayit gitu ya. Kalau orang laki-laki hayita, kamu laki-laki, kamu ada laki-laki. Sedangkan kamu ada perempuan, hayit ya. Jadi kalau untuk kalian laki-laki itu hayitem, kalian perempuan hayiten, gitu ya Bapak Ibu. Yang penting yang perlu kita perhatikan itu soresnya. Jadi perubahan-perubahan itu nanti mengikuti dengan sendirian dari bentuk binyan, bentuk sama bentuk personalnya, sama bentuk waktunya atau tensisnya. Oke, kita lanjut. Ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Untuk bentuk kal perfect ya, yang tadi H. Jadi kita sudah belajar waktu lalu mengenai personal pronoun ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi untuk orang pertama ya bentuk singular itu dari kata haya tadi ya, haya. Berarti dia untuk orang pertama ani, saya, hayiti ya, hayiti, ada. Ani, hayiti, anaknu, hayinu, ata, hayita, at, hayit, atem, hayitem, aten, yayiten, hu, haya. Hu, haya. Ini soresnya. Orang ketiga tunggal laki-laki. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Ini sores ya. Dari sini soresnya. Terus orang ketiga tunggal perempuan. Hi, hayeta, atem, hayitem, hem, hayu. Ya. Bentuk kal imperfect ya. Imperfect. Ani, ye, anak nu nih ye, ata tih ye, at tih yi, atem tih yu, aten tih yu. Terus hu yi ye, hi tih ye, hen yi yu. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi nanti ini dia apa maksudnya diperkatakan ya, dipraktekkan. Jadi nanti untuk menghafalnya itu lebih gampang. Ani hayiti, ananu hanayu, ata hayita, at hayit, atem hayitem, aten hayiten gitu ya. Jadi ada Bapak Ibu Saudaraku persamaan bunyinya itu di belakang begitu ya. Jadi misalnya ani, hayiti, anahnu, hayatnu, itu bentuk kal perfect ya. Dan bentuk kal perfect inilah yang sering digunakan dalam Alkitab kita ya. Yang paling sering digunakan ya dalam Alkitab kita, kitab Perjanjian Lama atau kitab Torah, Tanakh ya Bapak Ibu ya. Ani, hayiti, anahnu, ayinu, ata, hayita, at, hayit, atem, hayiten, aten, hayiten gitu ya. Orang ketiga hu, haya, hi, hayita, atem, hayitem, hem, hayu, gitu ya. Jadi itu nanti apa namanya itu otomatis kayak gitu ya. Kalau kita sering ucapkan dia akan otomatis. Ani, hayita. Misalnya bara, dia orang ketiga tunggal laki-laki menciptakan. Kalau kita buat nanti orang pertama, ani, barati, ata, barata, at, barata, at, barak, kayak gitu nanti ya. Jadi itu apa terotomatis begitu ya Bapak Ibu ya.
jadi gampang ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, kita sudah belajar mengenai independent personal pronoun ya. Yang tadi kita contohkan ani, hayiti ya. Untuk orang pertama personal common ya, itu orang pertama itu saya dan kita ya. Bentuk singularnya ani atau anoki ya, anoki. Terus untuk pluralnya bentuk jamaknya anaknu ya, anaknu ya. Biasanya kalau u itu Elohenu, Elohenu Allah kita atau Allah kami gitu ya. Eli itu Allahku gitu ya. Jadi ada suffix i itu untuk bentuk orang pertama tunggal ya. Sedangkan untuk yang jamaknya orang pertama itu u ya, nu. Sedangkan untuk orang kedua ya, orang kedua laki-laki maskulin dia ata, Anda gitu ya, Anda. Sedangkan perempuan atem ya. Jangan sampai kita bilang untuk perempuan atem gitu ya. Ata, Anda laki-laki. Atem, Anda perempuan. Sedangkan orang ketiga tunggal laki-laki itu untuk orang kedua tunggal, orang kedua perempuan itu at ya. Sedangkan pluralnya itu atna atau aten, atna atau aten. Untuk orang ketiga tunggal laki-laki hu ya. Dia laki-laki. Untuk jamaknya Aten atau Athena ya, Aten atau Athena. Sedangkan untuk perempuan itu he atau who ya Bapak Ibu ya, he atau who. Kenapa who? Karena di kitab suci ada ditulis ya. Untuk yang jamaknya dia hen atau hena ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah independent personal pronoun ya, yang kita contoh dalam pembuatan satu kata atau satu kalimat. Ani, hayiti, anaknu, hayanu ya. Untuk orang keduanya, untuk laki-laki ata, hayita. Untuk perempuan at, hayit ya. Sedangkan untuk jamaknya atem, kalian laki-laki, hayitem. Untuk jamak perempuan, kalian perempuan, aten, hayiten. Ya, bedanya di mem dengan nun ya Bapak Ibu ya. Terus untuk orang ketiga tunggal laki-laki, hu, haya. Inilah soresnya Bapak Ibu ya. Ini sores, dari kata sores. Terus untuk orang ketiga tunggal feminim, hi, hayeta. Untuk jamaknya atem, hayitem, hem, hayu, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita pelajari ya Bapak Ibu Saudaraku, nanti yang kita dalami ini dulu ya, bentuk kal perfect ya. Nanti kita lanjut dalam pembelajaran minggu depan, nanti kita melihat contoh-contohnya supaya nanti itu terprogram dalam pikiran kita lewat banyak-banyak contoh ya. Karena ketika nanti banyak contoh itu, nanti itu bisa terprogram. Ani, hayiti, anaknu, hayanu, seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dia sudah satu paket ke situnya ya. Misalnya dalam bahasa Inggris contohnya he itu to-be-nya pasti is gitu ya. Kalau I, to-be-nya itu pasti am gitu ya, sehingga I am bukan I is gitu ya. Kalau dia misalnya jamak, dia you itu udah pasti are, you. Baik itu bentuk tunggal, baik itu jamak, dia udah are gitu ya. Yang pasti semua yang jamak itu pasti are gitu, seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku ya, contoh-contohnya. Dan kita akan melanjutkan contoh-contohnya pembahasannya minggu depan ya Bapak Ibu ya.
seperti ini nanti kita pelajarin untuk memahami lebih dalam lagi contoh-contoh bentuk bentuk binyan ya, bentuk binyan, kal, pal, katal, tense ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dalam tanya jawab dan sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Baik, saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erikson atas tadi pelajarannya, dan nanti Bapak Ibu Saudara ya, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Ingrid ya, nanti bisa dijawab, namun kita harus tutup acara ini terlebih dahulu ya Pak Pak Erikson ya. Ya, nanti kita tidak akan bacakan pembacaan kita, dan kalau ingin bertanya silakan bertanya nanti. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu simak acara minggu ke depan oleh Sister Ali. Silakan Sister Ali. Ya, baik, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, sebentar. Ya, baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik, untuk besok hari Minggu 19 Januari 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai seperti biasa akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dengan tema ibadah online kita adalah Api di Los Angeles, Siapkah Kita? Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija MTH, dan yang memimpin liturgisnya adalah Ibu Puane dari Jerman, dan yang memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Yanti Versters dari Jerman juga. Selanjutnya, di hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kita belajar tentang materi studi PB, dan ini sudah masuk sesi yang kedua dengan tema latar belakang sejarah politik, sosial, dan ekonomi dunia PB, dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami yaitu Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube kami Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu, dikarenakan channel Cahaya Firman kami yang terdahulu telah terhapus oleh tim kami. Jadi Bapak Ibu tolong subscribe sekali lagi channel kami Cahaya Firman dengan penulisan @cahayafirman_C3X. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe channel YouTube kami yang satu lagi yaitu Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu dapat melihat lagi kembali rekap-rekap dari acara-acara channel Cahaya Firman kami yang terhapus terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama program-program Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian program Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kami kepada yang lain, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Dipersilakan. Terima kasih sekali. Demikian tadi info singkat yang diberikan untuk acara-acara kita selama seminggu ke depan oleh Sister Ali. Ya, demikian tadi pembelajaran kita ya. Dan untuk pertanyaan dan hal-hal yang lainnya tentang
bahasa Ibrani bisa ditanyakan, tapi kita tidak akan melakukan acara tersebut ya. Jadi Bapak Ibu bisa join bersama kami di Zoom YouTube ya, yang tertera di bawah ini, silahkan join. Ya, kita langsung serahkan ke Pak Erikson untuk konklusi dan doanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memang dalam pembelajaran grammar ini agak menyulitkan dan agak membosankan ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap stay ya, tetap belajar dan belajar, nanti ya kita akan menikmati hasilnya. Ketika kita nanti melewati itu, nanti titik-titik itu ya, titik-titik yang tanda kutip itu membosankan, nanti kalau kita sudah lewat itu nanti akan menyenangkan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Seperti pelangi, seperti pelangi, pasti pelangi itu datang setelah hujan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu tetap stay, atau yang di YouTube boleh bergabung dengan Zoom. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu Saudaraku ya. Mungkin dalam penyampaian tadi ada terlalu cepat atau keselip, boleh Bapak Ibu tanya nanti di habis ini ya. Baik, kita akan tutup dalam doa, kita akan bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat kesempatan bagi kami boleh belajar Tuhan mengenai bahasa Ibrani. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua Tuhan dalam pembelajaran ini Tuhan. Kami menyadari betapa sulitnya Tuhan kami dalam belajar. Kami satu hal yang kami mengerti Bapa, kami cinta akan Engkau Tuhan. Kami sayang dan hormat akan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami dalam pembelajaran ini, biarlah Tuhan memberikan pengertian, pemahaman yang baru bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa buat semua yang hadir Tuhan, baik yang mengikuti di YouTube, kiranya Tuhan yang memberkati. Berkati Bapa semua Adonai, menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan untuk membentuk, mengajari hamba-hambamu Tuhan Yesusku. Berkati tim Sema Adonai Tuhan, berkati Ibu Heni dan timnya, biarlah Tuhan tolong mereka hamba-hambamu ini Tuhan, perlengkapi hikmat daripada Tuhan dalam mengembangkan pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan sebentar kami melanjutkan ke sesi tanya jawab, kiranya semuanya juga Tuhan dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Erikson atas materi yang telah disampaikannya untuk minggu ini ya. Dan kita masih akan kembali untuk minggu depan di episode yang akan datang. Ya, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan berkati, Laila Top.